Dahulu kala, di dalam wilayah kerajaan Daha, ada sebuah desa yang subur tanahnya dan bagus untuk ditanami padi. Airnya yang jernih dan suasana yang asri. Tempat itu bernama Desa Jirah. Tepat di ujung desa, ada sebuah rumah yang jauh dari penduduk lain. Pondok itu dikelilingi hutan jati. Di sana, tinggallah seorang janda dan anak gadisnya. Mereka adalah Kirangda dan Ratna Manggali. Wajah sinis Kirangda membuat penduduk sekitar enggan bertandang di pondoknya. Sifat ibu dan anaknya berbeda jauh. Ratna Manggali memiliki sikap yang ramah dan lemah lembut. Namun, banyak laki-laki tak berani mendekatinya karena sang ibu selalu curiga dan memasang sikap bermusuhan kepada semua orang. Di mana sesajen yang kemarin sore aku rampung? Bukankah sesajen itu sudah ibu letakkan di kamar suci? Kalau mau, aku akan ambilkan dupa. Tak sia-sia aku memiliki anak sepertimu. Tapi malangnya nasibmu belum beruntung, nak. Semenjak kematian suaminya yang meninggal karena terkena ilmu hitam, Kirangda mencari kesaktiannya dengan menyembah Dewi Durga. Dendam ibunya membuat Ratna Manggali menanggung derita. Dia menjadi terasingkan dari warga-warga desa. Kirangda sering mengajak anaknya bercakap-cakap tentang masa depan. Ratna Manggali tak tega jika ibunya bersedih memikirkannya. Ia menghibur ibunya dengan kata-kata manis, seolah Ratna Manggali tidak menderita dengan keadaannya. Suatu ketika, datang seorang pemuda dari desa sebelah barat bernama Ima Dewi Diasta. Ia penganut ilmu hitam dari aliran yang sama dengan Kirangda. Pada siang hari, ia mencegat Ratna Manggali ketika pulang dari sungai. Rumah itu berada di tengah hutan jati. Kebetulan saya ingin pulang ke sana. Dengan malu-malu, Ratna Manggali berjalan di belakang Widiasta. Sesampainya di rumah, Ratna Manggali memanggil ibunya. Menyampaikan sesuatu. Dengan kening berkerut, Kirangda keluar dari kamar sucinya. Ketika melihat Widiasta, pemuda sealiran dengannya, timbul harapan di lubuk hati wanita tua itu. Kirangda, aku membawa titipan dari Dewi Durga. Kirangda langsung paham apa isi dari kotak itu. Setelah itu, Widiasta diizinkan untuk tinggal di pondoknya untuk beberapa hari. Sejak saat itu, Ratna Manggali dan Widiasta semakin dekat. Mereka ingin Ratna Manggali mendapatkan suami seorang pemuda yang baik dan bukan dari aliran ilmu sesat. Setelah beberapa saat kemudian, datanglah Widiasta berjalan terhuyung-huyung akibat meminum arak. Di tengah jalan, ia berjumpa dengan seorang gadis. Gadis itu pun berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan tersebut, para pemuda yang dilanda amarah, mereka langsung mengeroyok Widiasta hingga terkapar lemah. Lalu, tubuh Widiasta pun dibuang keluar desa. Hari-hari berlalu, berita pertengkaran itu sampai ke telinga Kirangda. Ia menggeram marah ketika tahu Widiasta telah dibunuh dan dibuang dari desa Jirah. Kirangda yang murka itu pun menyuruh murid-muridnya untuk menyebarkan wabah yang mematikan. Rasakan dendam calon arang. Sementara itu,
Di kerajaan Daha, seorang prajurit melaporkan jika desa Jirah terkena wabah. Wabah ini sangat mematikan. Tak ada satupun orang yang tahu penyebabnya. Kemarin desanya baik-baik saja dan padi akan panen. Mengapa bisa terjadi? Karena rakyat kemarin damai-damai saja. Tidak mungkin. Wabah itu seperti halilintar Maharaja, begitu cepat menyerang di desa Jirah. Mendengar hal tersebut, Raja Airlangga dengan beberapa prajuritnya pergi menuju desa Jirah. Saat memasuki daerah desa, sang raja sangat terkejut ketika melihat keadaan desa yang mengenaskan. Tanaman padi yang merunduk kering dan mati, air sumur yang mengering, hamparan hijau yang sejuk berubah menjadi gersang, serta penduduk terkena penyakit aneh yang menyebabkan banyak orang meninggal. Raja pun mengumpulkan rakyat-rakyatnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Raja, musibah ini disebabkan dari kemarahan Kirangda. Setelah itu, Raja pun memutuskan untuk memanggil Kirangda. Kirangda dan Ratna Manggali akhirnya datang menghadap sang raja. Kirangda, mengapa kau membunuh rakyatku dengan ilmu hitam? Ilmu hitam saja kau dapatkan, tetapi tidak disalahgunakan untuk membunuh rakyatku. Mereka juga keterlaluan karena telah membunuh calon mantuku. Apakah yang dikatakan ibumu itu benar, Ratna Manggali? Ampun Baginda, cerita itu memanglah benar. Tetapi para pemuda itu tidaklah salah. Karena Widyasta memanglah seorang pemabuk dan sering menggoda gadis-gadis desa. Hamba sering mengikutinya ketika dia pergi keluar rumah. Kirangda kecewa mendengar hal itu. Ia tak menyangka jika Widyasta bersikap seperti itu. Dengan emosi, ia menyeret Ratna Manggali untuk keluar dari istana. Kemudian, Raja Airlangga memerintahkan prajuritnya untuk meminta bantuan kepada Empu Barada. Telah terjadi wabah yang menyerang desa Jirah. Mohon bantulah kami. Baik, akan kubantu kerajaan kalian. Ia menyuruh muridnya yang bernama Bahula untuk pergi ke desa Jirah. Dikenalkan Kiranda. Apakah saya mampu, Tuan Guru? Dekati anaknya Kiranda. Dia sangat menyayangi anak gadis itu. Nikahlah dengannya. Para pemuda takut mendekati Ratna Manggali. Apakah dengan cara ini wabah bisa dihentikan? Jika kau bisa menjadi menantu Kiranda, maka artinya kamu lunak. Sehingga dia mau mencabut mantra-mantra kutukan itu. Baik Guru, saya akan melaksanakannya. Empu Barada mengantarkan kepergian murid kesayangannya sampai batas desa. Dan dapat menyelamatkan kerajaan Daha. Setelah sekian lama ia berjalan, ketika melewati taman, tak sengaja Bahula bertemu dengan Ratna Manggali. Apakah adik dapat menunjukkan jalan menuju Jirah? Siapa kau? Kau bukan penduduk sini. Saya Bahula, murid Pendeta Agung Empu Barada. Saya Ratna Manggali. Tempat ini bernama Jirah. Saya tinggal di sini, Tuan. Hari pun sudah mulai sore ketika mereka tiba di depan rumah Kirangda. Tiba-tiba keluarlah wanita tua dari rumah itu. Bahula, murid Pendeta Agung Empu Barada. Ratna, keluarlah, temuilah calon suamimu. Bagaimana ya rupa anaknya Kirangda? Ibunya saja sudah seperti ini, apalagi anaknya. Selang beberapa hari, pernikahan Ratna Manggali dan Bahula pun digelar. Kirangda sangat senang hingga melupakan dendamnya kepada kerajaan Daha. Setelah Empu Barada mendengar kabar pernikahan Bahula, bergegas ia pergi ke desa Jirah untuk menengok muridnya.
Engkaulah dendammu kepada desa Jira. Maafkanlah orang-orang yang sudah menjahatimu. Desa ini sudah terlalu menderita karena kutukanmu. Saya merasa dendam kepada mereka karena mereka tidak pernah membiarkan saya bahagia. Begini, anakmu sudah menikah dengan laki-laki yang baik. Apakah kau tidak ingin melihat anakmu bahagia karena ibunya sudah bisa berdamai dengan masa lalunya? Baik, Bu. Saya akan mencoba perlahan-lahan. Kedatangan Empu Barada membuat ketenangan bagi Ratna Manggali karena diam-diam Ki Rangda mulai mendengar petuah dari Empu Barada. Karena Ki Rangda sudah mulai lelah diperbudak oleh dendamnya sendiri, ia pun meminta tolong kepada Empu Barada untuk menyucikan tubuhnya. Di sebuah tanah lapang, Empu Barada dan Ki Rangda melakukan ritual penyucian. Empu Barada duduk bersila dan mulai membacakan mantra-mantra. Setelah peperangan Empu Barada dan Calonarang, akhirnya Calonarang pun kalah. Lalu, Ki Rangda pun meminta untuk disucikan lalu diakhiri hidupnya. Mendengar permohonan itu, Empu Barada langsung mengucapkan mantra-mantra dan Ki Rangda pun meninggal dengan tenang. Ratna, ibumu telah mati dalam keadaan suci. Ratna, tenang saja, masih ada aku di sini.